Oke guys, kakak, adik, mama, papa, tante, om, kakek, nenek, pacar, mantan, selingkuhan, dan kamu yang aku cintai yang lagi nonton podcast ini. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama gua, Alifira Firda Putra, dan di sini ada bro gua. Siapa? Boleh tolong diperkenalkan? Oke, Livia Castina. Kita ada di Pipi Podcast. Oke. Apa kabar, Bro Livia? Ini wajahnya cemerlang banget nih, semangat banget kayak mau podcast ya. Semangat dong. Harus terus lah. Bentar Pi, mending lu langsung kasih tahu deh penontonnya soal tema, soalnya durasi. Oh iya, ada durasi ya kalau kelamaan nanti di band kayak gitu. Oh iya. Kalau gitu, ini karena belum pada tahu, jadi langsung gue kasih tau aja, nggak usah basa-basi. Jadi kita itu mau bahas tentang sesuatu yang akan terjadi atau pasti terjadi di kita nanti, yaitu tentang cinta. Wih, asik tuh kalau soal cinta. Gue suka nih kalau yang bahas soal cinta nih. Emang ada apa sih sama cinta-cintaan sekarang ini? Gue sih cuma taunya tentang trending tentang kayak percintaan selebgram, artis gitu sih, Pi. Emang sebenarnya apa ya? Yang sekarang tuh yang lagi aktual banget itu emang cinta-cinta tentang mereka itu, yang tentang selebgram, selebriti, seleb talk, drama-drama di TikTok. Pokoknya cinta-cinta begitulah yang isinya tentang perceraian, perselingkuhan, terus putus sama pacarnya, sad boy, sad girl, gitu-gitulah. Pokoknya cinta-cinta yang begitulah. Jadi, anjing lu, bentar tuh. Walah, kita mau bahas soal gituan. Nih Pi, Yes. Malam tuh kayak udah searching gitu loh tentang informasi yang gue dapet nih. Jadi salah satunya yang menurut gue menarik itu tentang hal yang menyeramkan nih yang disebabkan oleh cinta. Apa? Cinta horor ya? Apa enggak? Oh, bukan Pi. Masa nanti kita bukan. Jam malam Jumat kan ini kita bukan horor ya Pi? Iya kan nggak tahu, maaf. Oke, lanjut. Nah, jadi itu tentang berita yang lagi aktual banget nih, tentang kiriman sate beracun. Pasti lu tahu dong, Pi, rame banget tuh di. Oh iya, tahu. Kalau nggak salah tuh, yang ngirim tuh inisialnya MI, bener nggak? Ya, bener banget, Pi. Jadi itu namanya itu sebenarnya namanya Nani Apriyani atau yang biasa dipanggil Tika. Dia itu berasal dari desa Baniwangi. Nah, dari sumber yang gue baca nih, Nani itu melakukan tindak kejahatan ini karena targetnya yang berinisial T itu menikah dengan perempuan lain. Kawin. Faktor sakit hati, itu kenapa guys? Kalau pasangan itu harus hati-hati. Oke, jadi gue bakal ceritain kronologinya ya, mungkin biar kalian jelas. Ya boleh. Ceritain, biar pada tahu lah sebenarnya. Benar. Jadi Bandiman itu seorang ojek online nih. Dia lagi sholat asar. Saat itu setelah sholat asar dia itu didatengin sama seorang perempuan. Nah perempuan itu mengaku dia nggak punya handphone, jadi dia nggak punya aplikasi online. Nah perempuan itu si Nani ini. Tolong nih sama Bandiman. Benar si Nani. Takjilnya ini ke rumah targetnya si T ini. Namun Nani mengirimkannya menggunakan nama samaran yaitu Hamid. Sesampai di rumah T, nyamar dong. Karena kan makanan ini dari orang yang nggak dikenal ya. Jadi keluarga T ini nyuruh takjil itu dibawa pulang aja gitu untuk dinikmati bersama keluarga Pak Bandiman ini. Yaitu ada istrinya dan anaknya bernama Faiz. Setelah disantap bersama, Faiz yaitu anak dari Bandiman ini mengaku pahit. Maksudnya mulutnya itu terasa pahit dan panas. Ini racun nih. Bandiman langsung terpelungkup
sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya anaknya yang bernama Fas itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Nggak ada akhlak yang si Nani ya. Ya benar kan? Jahat benar jahat. Berarti yang nyerem ini mah bukan kisah cerita setan, ini mah orangnya yang ke setan nih kayak gini. Serem banget loh. Hati-hati makanya guys, lu kalau misalnya cari cewek atau cari cowok, yang bener deh, jangan kayak gini. Ntar lu putus lu ngeracun, kapok lu. Yang bener lu cari pacar lu tahu. Kan serem banget kan gue bilang. Jadi serem. Guys, kita kadang bisa dibutakan oleh cinta. Bahkan kayak akal kita pun itu bisa buram karena cinta. Yang membuat kita akhirnya berbuat tindak kejahatan itu tuh. Ini kenapa kalau masalah cinta kita harus benar-benar seleksi banget nih untuk pilih pasangan, jangan ngasal. Bener nggak, Pi? Betul, pinter ya. Gue setuju banget sama lu. Jadi sebenarnya tuh dari kasus tadi itu kita juga bisa belajar gitu loh. Kalau misalnya cinta tuh harusnya tuh bukan untuk menghasilkan dendam, tapi kan cinta itu kan apa ya? Kayak mencarikan kita kebahagiaan, ya nggak sih? Itu kenapa sebelum kita berkomitmen atau sebelum kita mau menjalani cinta, itu ada baiknya tuh kita sama pasangan kita tuh kayak punya rules masing-masing gitu loh. Jadi misalnya kalau amit-amit putusnya pun baik-baik. Jadi nggak ada tuh habis putus itu kan sakit hati diracun kan, jangan. Diracun mati tuh, udah mati masuk penjara, repot udah. Nggak ada untungnya masuk penjara, nggak ada untungnya masuk penjara. Kalau gitu gimana kalau kita ini beralih nih, tadi kan udah ngomongin tentang kasus yang berhubungan dengan cinta. Sekarang kita ngomongin dari segi pendapat kita soal cinta. Boleh. Dari lo dulu, Lip. Menurut lo gimana soal cinta itu gimana? Kita butuh pandangan dari laki-laki dan dari perempuan. Dari lo dulu, ladies first. Benar ya? Silakan. Cinta itu soal merelakan, Pi. Ketika cinta ini bahagia, kita juga harus ikut bahagia gitu. Karena cinta yang adalah menjelaskan kebahagiaannya bersama orang lain. Walaupun nggak bersama kita itu nggak apa-apa. Yang penting kan dia bahagia. Itu menurut gue cinta nih. Walaupun ya kayak kasus tadi nih, kan si T itu menikah dengan orang lain. Nah, seharusnya dia itu harus bisa lupain karena kebahagiaan si T ini bukan dengan si Nani ini. Tenang, kan kalau jodoh kan udah ada yang atur tuh. Asik banget kan, Pi? Pintar. Ini kalau misalnya tadi kita denger ya, ini kayak pengalaman gitu. Ya. Dia lancar banget ngomong. Kayaknya kata-katanya tuh mewakili perasaan batin. Ya, bercanda. Jadi emang bener, kata Livia ini benar. Memang cinta tuh sebenarnya soal merelakan mereka kayak ya udah merelakan bebek kita ini bahagia dengan orang lain, tapi kita harus tersenyum juga kan, karena mereka tersenyum, jadi kita harus tersenyum juga, harus ikhlas. Mending sekarang lo juga kasih tahu dong pendapat lo soal cinta, jangan dari gua doang nih, kan gue denger kan lo jauh banget nih. Nggak usah. Kayak lu kan ahlinya soal cinta ya. Nggak usah nggak jelas. Nggak ada ahli-ahli. Gimana masih kayak gini jadi ahli? Tapi amin ya, ahli-ahli boleh. Tapi kalau misalnya pendapat gue soal cinta, gimana ya? Menurut gue pribadi, cinta itu abstrak, rumit gitu maksudnya. Saking abstraknya atau saking rumitnya, lo tuh bisa dimainin oleh cinta itu sendiri. Kan? Dan akhirnya lo kehilangan diri lo sendiri gitu. Jadi gimana emang caranya biar lo tuh gak dimainin oleh cinta? Ini menurut gue caranya adalah dengan menggunakan hati dan logika. Nah itu tuh dua hal yang penting menurut gue dalam suatu hubungan cinta. Ketika lo emang mau benar serius dalam suatu hubungan, dua-duanya tuh harus nyala, gak bisa cuma salah satu doang. Kalau lo misalnya cuma gunain hati doang, lo nanti jadi terlalu bucin dan akhirnya lo jadi nggak logis karena lo nggak menggunakan logika. Tapi kalau lo misalnya cuma menggunakan logika doang, nanti lo jadi terlalu munafik karena perasaan lo mati, lo nggak menggunakan hati, ya kan? Itu karena ya salah satunya mati kan. Ya jadinya nanti kalau misalnya salah satunya mati, hubungan lo jadi ya nggak tahu sih. Cuman kalau menurut gue hubungan lo bakal jadi ada banyak struggle gitu kalau menurut gue. Gitu menurut gue soal cinta sih begitu.
kan Yang sama ini si Pio ini emang ahli guys. Dia itu sebenarnya dokter cinta. Cuma itu dia nyamar aja jadi mahasiswa semester 2. Jago banget kan tadi lu pada denger dia ngomong. Nggak jelas. Gue beneran mahasiswa. Nggak usah ngada-ngada nih dokter. Gue ini lagi nyari nilai nih. Dan masa depan gue tuh cerah gitu. Amin. Iya udah. Tapi gue setuju banget sih Pi sama omongan lu tadi. Soalnya apa ya? Kadang orang itu emang harus sadar nggak sih kalau cinta itu emang serumit itu. Cinta itu itu. Gitu. Benar. Tapi kadang emang banyak orang yang harus dipukul dulu nih biar sadar. Kadang malah harus kayak apa? Saking gak mempannya omongan sampai harus sakit hati dulu gitu dia baru sadar kayak oh gitu. Biasanya banyak kan kayak gitu. Ya, jadi curhat nih. Enggak curhat dong. Ya. Nah, tadi kan lu soal cintanya ya. Gimana kalau sekarang gue tanya pendapat lu soal toxic relationship? Kan lumayan ribet sama yang kasus yang tadi tuh. Karena dia terlalu bucin, pasti tinggal dia gak terima, makanya dia mau ngeracunin. Gimana sih, Pi, menurut lu soal ini? Berat ya soal toxic ya. Menurut gua, dan gue yakin lu pada sih udah sering dengar sih soal ini. Jadi kalau menurut gua, lu udah masuk ke toxic relationship itu ketika lu tuh udah nggak jadi diri lu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak lu jadi sesosok yang bukan lu banget gitu. Lu ngerasa kayak kok gua begini ya, gua tuh nggak biasa ngelakuin hal ini. Dan biasanya lu tuh terus mikir gitu kayak, gua ngapain sih? Gua ngelakuin ini gitu. Nah, dengan lu mikir kayak gitu aja, itu tuh menurut gua lu udah masuk ke toxic relationship karena ada suatu hal yang dia lakukan dan itu ngebuat pikiran lu terkekang dan akhirnya lu nggak bebas ngelakuin apa yang biasanya lu lakuin. Nah, itu menurut gue toxic. Kelihatannya sepele kan, cuman itu sebenarnya jadi beban pikiran dan akhirnya bisa kena mental. Nah, dan toxic relationship yang kita tahu tuh biasanya kebanyakan fisik ya. Emang fisik tuh sebenarnya berbahaya juga buat kita karena ya lu tahu lah sendiri kalau fisik. Kalau udah main fisik kan berbahaya. Cuman nggak cuma fisik, ada toxic relationship yang menyerangnya itu ke mental juga, walaupun yang fisik juga berbahaya. Cuman menurut gue yang mental ini lebih berbahaya sih. Mental tuh biasanya datang dari omongan. Contohnya, misalnya pacar lu ngomong ke lu, maaf banget nih kalau kasar kayak, lu bodoh sih lu, dasar lu nggak guna lu hidup lu di sini, bla bla bla. Nah, dari omongan itu nanti pasangan lu itu jadi termindset gitu loh. Jadi kayak, apa benar gitu, gue sebodoh itu gitu. Emang iya ya gue gak guna. Akhirnya pacar lo sendiri tuh mikir kalau dia gak guna gitu. Jadi itu mindset dan akhirnya jadi mental lo kena. Dan itu jadi beban nanti buat kedepannya gitu loh. Kan beda ya sama kalau misalnya pasangan yang ngomong nih. Pasangan ngomong kayak gitu, lu pasti overthinking normalnya. Ya, beda sama misalnya gue sahabat lu gitu ngomong ke lu, dasar lu bodoh gitu kan. Ya lu gak bakal mikir karena gue sahabat lu kayak bercanda lu bla bla. Tapi kalau pacar lu ngomong kayak gitu, pasti mental lu kena, malamnya overthinking. Benar. Overthinking nggak cuma sehari, lama berarti itu udah gitu deh. Itu makanya kenapa lu tuh harus jaga, lu semua nih harus jaga diri lu masing-masing. Karena menurut gua, lu tuh harta karun gitu. Diri lu nih harta karun yang lu harus lu jaga dan suatu saat harta karun itu bakal jadi hadiah buat orang lain gitu. Makanya kan harus jaga diri, benar-benar ya. Ya sih, yang lu omongin tuh bener banget sih. Relate banget sama banyak terjadi zaman sekarang. Gue itu sering banget tau lihat kayak di Instagram, di Twitter gitu kayak mereka itu nge-share tentang toxic relationship mereka dan untungnya itu mereka itu berhasil keluar dari hubungan tersebut gitu. Jadi menurut gue perlu banget nih yang diedukasi kayak gini nih, biar gak semakin terjerumus dan semakin banyak orang gitu yang sadar. Iya benar. Itu juga ya, gue mau nambahin sedikit ya. Kayak banyak orang yang udah buciners ini yang berlindung di kalimat kayak ya gimana, gue udah terlanjur sayang. Wah itu menurut gue kayak suatu hal yang nggak bisa dibenarkan menurut gue. Karena apa? Cinta itu kan apa ya? Mengundang kebahagiaan.
Mana ada cinta yang menyakiti gitu. Oke, emang benar cinta tuh pasti ada masalahnya. Setiap kita punya hubungan sama orang pasti kita punya masalah, itu udah pasti. Cuman hubungan yang healthy, hubungan yang sehat itu nggak akan menyakiti. Justru biasanya karena cinta itu timbul solusi, ya nggak sih? Benar. Karena lu punya pasangan tuh jadi rumah lu. Ketika pasangan itu jadi rumah lu pasti datang ke dia untuk meminta solusi. Itu harusnya hubungan yang sehat begitu. Cuman ya karena ada toxic ini, ya jadi berantakan gitu. Jadi lu semua buta gitu kalau sebenarnya apa yang dilakukan pasangan lu ini nggak benar, tapi lu anggap benar karena lu bilang lu udah cinta. Ini menurut salah. Nggak bisa kalian benarkan, guys. Enggak, gue melarang itu. Pokoknya ya gue udah balik tadi, gue balik ke omongan gue yang tadi yang bisa kena mental lu. Apa yang dilakukan sama pasangan lu tuh mungkin nggak kerasa sama lu, cuman dampaknya itu bisa ke nanti yang bisa ngubah personality lu sendiri gitu loh. Itu kenapa kalian harus jaga diri kalian, oke? Love you guys. Kayaknya gue nggak perlu nambahin sama kasih pendapat gue lagi deh. Kayaknya lu itu udah mewakilin semuanya banget nih ya. Ya maaf banget. Gue tahu kebanyakan ngomong kayaknya, maaf ya. Lu berarti nggak mau ngasih pendapat sama sekali nih? Nggak usah deh kayaknya. Kayaknya semua udah diwakilin sama ya. Ya udah, terus ini sih firasat gue ini kita udah ngomong udah lama sih. Tapi nggak tahu udah lama belum. Ini durasi gimana nih durasi nih? Apa masih banyak apa gimana nih? Durasi tolong stopwatch. Enggak, syutingnya tinggal dikit ya. Jadi gimana nih? Mau ngomongin apa lagi? Ada lagi kah atau? Ya? Ada pembahasan nih terakhir, satu lagi nih terakhir nih. Oke, boleh terakhir. Oke. Menutup nih ya pembahasan terakhir kita nih. Gue mau minta tolong lu dong, kasih tahu tips lu soal cinta nih. Atau buat relationship juga boleh, terserah mau tips menghindari, mendapatkan cinta. Ada deh. Tips sih, kalau tips ada tips. Jadi pertama tipsnya soal cara mendapatkan cinta menurut gue. Gampang sih sebenarnya. Pertama dan terakhir, lu harus sadar diri. Di notes sadar diri. Baik-baik nih di otak lu semua nih, sadar diri. Karena gini, artian sadar diri itu maksudnya tuh lu harus tahu standar diri lu sendiri. Jadi kalau misalnya lu punya standar atas orang lain atau atas pasangan lu tuh juga harus bisa memperbaiki diri lu biar lu pantas berada di standar itu gitu. Ya kan? Jadi apa yang lu taruh ke orang lain, lu bisa capai itu juga. Ya kan? Jadi jangan jadi orang yang kayak, kok lu jomblo sih? Iya, gue maunya cowok yang begini lah. Tapi lu nggak berubah. Ya jelas aja lu jomblo sampai sekarang gitu. Karena lu nggak berusaha untuk memperbaiki diri lu gitu. Oke, itu tentang mendapatkan cinta. Jadi gitu doang sih itu menurut gue kalau soal mendapatkan cinta. Terus soal toxic relationship, lebih tepatnya cara menghindarinya kali ya. Cara menghindarinya kalau menurut gue, pertama, lo harus mengenali calon pasangan lo dengan teliti. Maksudnya bukan berarti lo detail terus lo jadi stalker ya, enggak. Maksudnya kayak ya lo harus tahu gimana dia bersikap dalam segala hal gitu. Ketika dia marah, ketika dia seneng, ketika dia sedih atau ngapain, itu tuh harus lo ketahui gitu. Karena biasanya dari situ tuh dia mencerminkan gimana cara dia mencintai. Itu menurut gue. Oke, terus kedua, itu kayak yang udah gue bilang tadi, gunakan hati dan logika. Dan gue udah jelasin juga kan tadi, ngomongin gue ulang karena kepanjangan pasti. Pokoknya gunakan hati dan logika lo. Terus yang terakhir, percaya dan cintai diri lo sendiri. Nah, karena dari dua hal itu bisa timbul sifat-sifat yang bisa melawan toxic relationship menurut gue. Ya kan, kayak kalau lu percaya dan lu cinta dengan diri lu sendiri, lu bakal disadarkan oleh itu. Jadi lu harus sangat percaya dan harus sangat cinta dengan diri sendiri dengan kuat. Oke, udah sih. Selebihnya tips yang gua kasih tahu tadi itu ya cuma segitu doang. Selebihnya gunakan cara lu sendiri. Do with your version, guys. Karena kita semua punya tips sendiri dan punya cara sendiri dalam menghadapi semua hal. Ya kan? Yang gue kasih tau tadi itu menurut gue. Jadi jangan anggap gue benar, oke?
Karena yang gue lakuin selama ini ya menggunakan itu salah itu. Gitu pemirsa. Oke, lagi-lagi informasi yang sangat berguna ya buat hubungan kita nih yang diberikan oleh sang ahli nih. Makasih loh. Enggak ahli. Sama-sama nih ya tapi gue nggak ahli, tapi sama-sama. Gak apa-apa tuh, gue nggak ngomong dari tadi kan. Soalnya kamu mau ngomong apa? Semua itu udah diwakilin gitu kan. Yang ada dalam hati gue mau gue ucapin, tapi udah diucapin aja sama si Pio. Ya maaf, dipancing ya nggak sengaja, semangat jadinya gitu. Udah, oke. Pendengar PP Podcast Tercinta, sepertinya ini udah lama banget ya. Dan kalau dilanjut makin panjang dan bisa aja ketemu Ramadhan lagi. Set, sampai Ramadhan lagi. Bahaya. Closing dulu, Pi. Iya, tapi cepet banget ya kayaknya ya. Video closing aja. Ya udah, boleh banget kita closing. Tapi maaf banget ya guys, gara-gara gue ngomong banyak. Jadi kayaknya podcastnya cepet gitu kan. Karena yang ngomong kayaknya gue doang. Selipia ngomong sih, cuma kayak karena kepancing sih ngomong banyak. Maaf banget ya. Ini kalau misalnya dilanjut lama entah jadi podcastnya 3-2-1 Close the Door. Jangan lucu. Oke. Udah, lanjut. Langsung aja nih kita closing ya, tapi sebelumnya maaf banget juga dari aku kalau ada salah perkataan atau sikap dari gua dan Pio yang berlebihan. Semoga dimaafkan ya. Iya, maafin aku sama Livia ya, karena kita semua punya salah. Oke, minal aizin wal faizin ya, walaupun udah lewat, maaf, tapi nggak apa-apa, minal aizin. Karena yaudah, yuk kita langsung closing aja yuk, nggak usah basa-basi yuk. Oke, langsung gue tutup. Untuk semua kerabat yang sudah saya sebutkan di opening tadi, saya ucapkan selamat tinggal dan semoga perjalanan kalian menyenangkan. Oke, sampai bertemu di PP Podcast episode selanjutnya. Oke, bye semuanya. Dadah.